seperti bayi tabung, rekayasa genetika, serta donor sperma dan sel telur dapat memengaruhi nilai-nilai sosial dan hak asasi manusia. Diskusi mengenai aspek hukum dan etika ini menjadikan buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan medis, tetapi juga bagi akademisi dan masyarakat umum yang ingin memahami dampak lebih luas dari teknologi reproduksi. Lebih dari sekadar menjelaskan aspek biologis dan teknologi, buku ini juga menyoroti pengaruh gaya hidup, pola makan, serta kondisi lingkungan terhadap kesehatan reproduksi. Dengan menyajikan data dan penelitian terkini, penulis memberikan wawasan tentang bagaimana kebiasaan sehari-hari dapat meningkatkan atau menghambat kesuburan seseorang. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Reproduksi manusia adalah salah satu aspek fundamental dalam kehidupan yang seringkali dianggap sebagai proses alami tanpa perlu pemahaman yang mendalam. Namun, di balik kesederhanaan anggapan tersebut, terdapat mekanisme biologis yang kompleks, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan reproduksi. Oleh karena itu, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Misteri Reproduksi, Memahami Proses Kehidupan Manusia, karya Mariana Barreto Amaral, Dr. Avelino Guterres, dan Dr. Celsia Suave Barreto Guterres. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan perkembangan janin. Selain membahas proses alami reproduksi, buku ini juga mengulas berbagai tantangan yang dapat mengganggu kesuburan, seperti gangguan hormonal, penyakit menular seksual, serta faktor lingkungan yang berdampak pada kesehatan reproduksi. Penulis tidak hanya menjelaskan permasalahan yang ada, tetapi juga membahas solusi yang telah dikembangkan melalui kemajuan teknologi medis, termasuk teknik reproduksi berbantu seperti fertilisasi in vitro, IVF. Informasi ini sangat berguna bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai kesehatan reproduksi dan alternatif. Satu aspek menarik dari buku ini adalah pembahasannya mengenai dilema etis yang muncul akibat perkembangan teknologi dalam bidang reproduksi. Penulis mengajak pembaca Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Halo, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Terima kasih. Gimana cuaca di sana Ibu? Di Bali aman-aman aja. Oke, baik. Langsung saja kita mulai webinar kita pada hari ini ya Pak, Bu. Mungkin bisa untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu Bapak, Ibu. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada pimpinan Angkasa Media Literasi, yang terhormat narasumber kita pada hari ini Ibu Meriana Barreto Amaral, LED, LOPS, MI Part, yang terhormat Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar penerbit buku Angkasa Media pada tanggal 18 Maret 2025 dengan tema Sehat Menuju Generasi Muda yang Berkualitas bersama saya Nur Afika yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk memulai acara webinar kita pada hari ini, saya akan menyebutkan beberapa ketentuan dari webinar kita. Yang pertama untuk link absensi akan dikirim selesai sesi tanya jawab. Kemudian untuk Bapak Ibu agar menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera selama proses webinar. Dan yang terakhir, pada sesi tanya jawab, silakan gunakan fitur raise hand. Baik, langsung saja untuk memulai webinar kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil dari narasumber kita pada hari ini. Ibu Meriana Barreto Amaral, lahir di Suai pada tanggal 15 Maret 1978, menyelesaikan sekolah dasar di Suai Lohorai pada tahun 1990, dan sekolah menengah pertama di Sekolah Santo Luis Gonzaga Suai pada tahun 1993. SPK Sekolah Perawat Kesehatan Paralel Bau Chau pada tahun 1996, kemudian melanjutkan PPB Program Pendidikan Bidan di D1 di Bali, Indonesia pada tahun 1997. Beliau menyelesaikan sarjana pendidikan pada jurusan biologi, Fakultas Pendidikan jurusan biologi. Selanjutnya menyelesaikan juga sarjana kebidanan di UNTL, Universidad Nasional Timor Loro'e, kerjasama dengan Escola Cruz Vermelha, Portugal pada tahun 2016, serta menyelesaikan program Master Kebidanan pada tahun 2017 di UNTL pada tahun 2022, melanjutkan program pasca sarjana di Universitas Udayana Bali di bidang ilmu kedokteran reproduksi. Untuk saat ini sudah sampai pada tahap akhir disertasi. Beliau juga menjabat sebagai Sekjen untuk Ikatan Asosiasi Bidan Timur Leste Kabupaten Dili dari tahun 2014 sampai tahun 2017, menjabat sebagai Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Dan saat ini beliau merupakan anggota Ikatan Bidan Timur Leste dan dosen permanen di Universidad Nasional Timor Loro'e, Fakultas Medicine, Ciencias de Saúde, Escola Superior ya, IB dari tahun 1997 sampai 1999, bekerja sebagai bidan di Desa Likisa dari tahun 1997 sampai 1999, mempunyai pengalaman kerja di klinik PRR Putri Raima Rosari di Kuluwun Dili dari tahun 2000 sampai 2004, sebagai implementasi program newborn di Kementerian Kesehatan Timor Leste pada tahun 2006 sampai tahun 2007, dan sebagai koordinator klinik di Klinik Maris Topes International dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Mari kita sambut bersama-sama narasumber kita, Ibu Meriana Barreto. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Ibu, apakah bisa didengar suara Vika di sana? Halo, ya selamat pagi. Terima kasih ya Mbak. Iya, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu. Bagaimana Ibu hari ini? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi kita yang luar biasa? Ya, puji Tuhan siap.
Oke, baik Ibu. Dengan begitu, Vika persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan materi pada hari ini yang akan dibantu oleh tim admin kami untuk membagikan slide materinya. Kepada Ibu, kami Ya, persilahkan. slide-nya dari sana ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ah, Terlebih dahulu, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini. Dan sebelumnya yang saya hormati pemimpin dan tim Angkasa Media yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber dalam webinar ini. Dan yang saya hormati juga semua peserta yang ada. Semoga materi yang saya bawa bisa sedikit membantu teman-teman dalam eh, dalam materi dan dalam ilmu yang mungkin bisa membantu ya. Ya, jadi kita bisa mulai dari slide pertama. Kita tunggu ya. Ya, mau tunggu sebentar ya Ibu, karena gangguan jaringan. Kita lagi pending sebentar ya Ibu ya. Baik, baik. Ya. Baik, sambil menunggu untuk slide-nya, boleh dong di komen chat Bapak Ibu dari hari ini yang datang asalnya dari mana aja nih.
Baik, sudah muncul ya Ibu slide-nya? Iya, sudah. Ya, Sudah? baik kita Oke, mulai ya. Ibu silakan dimulai Ibu. Baik ya. Jadi untuk webinar kali ini saya diundang untuk memberi satu topik dan saya sangat tertarik dengan topik ini yaitu sehat menuju generasi muda berkualitas. Jadi eh, topik ini menggarisbawahi pentingnya kesehatan untuk masa depan. Jadi kesehatan yang baik tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan mendekankan kesehatan, kita berupaya untuk membentuk individu yang tidak hanya sehat, tetapi juga produktif dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ya, jadi dalam konteks generasi muda, kesehatan menjadi sangat krusial karena mereka berada dalam fase penting bagi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kesehatan yang baik akan membantu mereka menghadapi tantangan hidup, meningkatkan prestasi akademik, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Jadi oleh karena itu, presentasi ini akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan generasi muda dan bagaimana kita dapat mendukung mereka untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Jadi itu pendahuluan mengenai judul yang akan saya bawakan. Jadi next slide. Ya, jadi di agenda yang saya siapkan ini ada beberapa poin di sini yang sebentar kita akan membahas bersama ya. Jadi agenda presentasi mencakup poin-poin penting yang memadu diskusi tentang generasi muda. Dengan menyusun agenda ini mungkin sebentar kita bisa membicarakannya sesuai dengan agenda yang ada. Next. Ya, tujuan utama dari uh, judul ini adalah memberi pemahaman dalam mengurangi prevalensi penyakit menular seksual di antara generasi muda, meningkatkan kesadaran tentang cara pencegahan, dan mendukung kesehatan seksual yang positif dan aman. Dengan demikian, dapat berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang lebih sehat dan berkualitas. Jadi tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi prevalensi ya penyakit menular seksual di kalangan generasi muda dan meningkatkan kesadaran tentang pencegahannya. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang risiko dan cara melindungi diri, kita dapat membantu generasi muda membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait kesehatan seksual mereka. Ini juga mencakup dukungan terhadap kesehatan seksual yang positif dan aman, di mana individu merasa nyaman untuk mencari informasi dan bantuan. Lebih lanjut, tujuan ini tidak hanya berfokus pada pencegahan penyakit, tetapi juga pada pengembangan individu yang sehat secara holistik. Dengan menciptakan lingkungan yang mendorong diskusi terbuka tentang kesehatan seksual, kita berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang lebih berkualitas, yang siap menghadapi tantangan di masa depan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Next. Generasi muda berkualitas, ya dari tadi judulnya begitu kan, muda berkualitas itu merupakan konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki kondisi kesehatan yang baik supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dapat menciptakan generasi muda yang memiliki kualitas baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan fisik, dan mental secara keterampilan sudah berkualitas. Artinya kesehatan sebagai fondasi untuk perkembangan optimal. Jadi dalam konteks ini kesehatan tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan sosial. Jadi generasi muda yang sehat akan mampu berpartisipasi aktif dalam pendidikan, meraih prestasi, dan membangun keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi baik
pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi generasi muda. Melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan kesehatan, fasilitas olahraga, dan dukungan emosional, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi individu yang sehat, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Next. Iya. Mengapa pentingnya kesehatan bagi generasi muda? Ini adalah suatu pertanyaan. Mengapa penting? Ya, jadi ada beberapa poin yang saya cantumkan di sini, yaitu ada investasi masa depan, ada produktivitas dan pendidikan, pencegahan lebih baik daripada pengobatan, kesehatan mental dan kesejahteraan emosional, penggerak pembangunan kelanjutan, kualitas hidup yang baik. Jadi kalau ada yang bertanya mengapa pentingnya kesehatan bagi generasi muda, ya kesehatan yang baik sangat penting bagi generasi muda karena menjadi investasi untuk masa depan. Dengan kesehatan fisik yang optimal, mereka dapat belajar lebih baik, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup. Selain itu, kesehatan mental yang baik membantu mereka mengatasi stres dan tantangan yang dihadapi di lingkungan akademis dan sosial. Selain itu juga, pencegahan penyakit jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengobatan. Dengan mempromosikan gaya hidup sehat dan pencegahan dini, kita dapat mengurangi angka kejadian penyakit, termasuk penyakit menular seksual. Jadi hal ini juga berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik, di mana generasi muda dapat menjalani kehidupan yang produktif, bahagia, dan sehat, serta berkontribusi pada pembangunan dan yang berkelanjutan. Ya, next. Ada 4 kunci kesehatan sehat dan kualitas hidup generasi muda yang saya bahas di sini, yaitu ada kesehatan holistik, pendidikan dan kesadaran, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan promosi gaya hidup. Jadi kunci untuk mencapai kesehatan dan kualitas hidup yang baik di kalangan generasi muda meliputi pendekatan holistik terhadap kesehatan. Ini mencakup pemahaman bahwa kesehatan fisik, mental, dan sosial saling terkait. Ya, pendidikan dan kesadaran menjadi aspek penting dalam membentuk perilaku sehat, di mana generasi muda harus diberi informasi yang cukup mengenai gaya hidup sehat dan risiko kesehatan yang mungkin mereka hadapi. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas juga merupakan faktor kunci. Jadi generasi muda harus memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan, konseling, dan layanan kesehatan seksual. Selain itu, eh, promosi gaya hidup sehat melalui kampanye dan program di sekolah atau di komunitas dapat membantu membentuk kebiasaan sehat yang akan terus berlanjut hingga dewasa. Ya, next. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup generasi muda. Jadi ada gaya hidup, kesehatan mental, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, teknologi, eh, dan media sosial, dan ekonomi. Juga yang terakhir adalah faktor sosial dan budaya. Jadi faktor yang mempengaruhi kesehatan, kita bisa lihat terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup generasi muda. Jadi gaya hidup termasuk pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan tidur memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fisik. Kesehatan mental juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Dukungan dari teman sebaya dan lingkungan keluarga, serta akses terhadap layanan kesehatan mental. Selain itu, faktor pendidikan dan ekonomi berperan penting dalam menentukan kesehatan generasi muda. Jadi pendidikan yang baik memberi pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan yang sehat. Sementara kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya kesehatan. Lingkungan fisik termasuk kualitas udara, akses ke fasilitas olahraga juga dapat berpengaruh pada kesehatan secara keseluruhan. Next.
peran mahasiswa. Ya, jadi peran mahasiswa yang kita harapkan dalam mencegah penyakit menular adalah ya selanjutnya ya edukasi dan kesadaran, promosi perilaku seksual sehat, akses terhadap informasi dan layanan kesehatan, advokasi dan keterlibatan komunitas, penggunaan teknologi dan media sosial, serta model perilaku positif. Jadi mahasiswa itu mereka memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit menular seksual di kalangan rekan-rekan mereka. Ya, jadi mereka dapat menjadi agen perubahan dengan penyebaran informasi mengenai risiko penyakit menular seksual dan cara pencegahannya. Jadi melalui program edukasi di kampus dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong perilaku seksual sehat di kalangan teman sebaya. Selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi kesehatan. Jadi dengan menciptakan konten yang menarik dan informatif, mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kesehatan seksual. Keterlibatan aktif dalam advokasi kesehatan juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana orang merasa nyaman untuk membahas isu-isu kesehatan seksual. Next. Saya kira untuk penyakit menular ya, menular seksual, banyak yang sudah tahu, tidak asing, tapi saya hanya ingin memberi informasi sedikit, yaitu infeksi menular seksual itu merupakan infeksi yang terutama ditularkan melalui hubungan seksual yang berdampak sangat besar terhadap kesehatan seksual dan reproduksi manusia di seluruh dunia ya. Jadi ada laporan dari WHO yang mengatakan bahwa memperkirakan 374 juta infeksi baru dengan 1 dari 4 adalah penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonorrhea, sifilis, dan trichomoniasis. Jadi ini adalah informasi tambahan dari WHO. Mungkin teman-teman ada yang tahu informasi lain ya. Ini saya hanya cita dari WHO. Jadi karena ada peningkatan setiap tahun peningkatan uh, angka kejadian penyakit menular seksual, makanya kita perlu melihat satu metode bagaimana bisa uh, membantu. Jadi pentingnya edukasi kesehatan seksual. Lanjut. Ya, jadi tadi pentingnya edukasi kesehatan seksual. Jadi edukasi kesehatan seksual itu adalah alat yang penting untuk meningkatkan kesadaran eh, tentang infeksi menular seksual. Nah, jadi kita bisa melalui workshop, seminar, kampanye media sosial, generasi muda juga dapat diberi informasi yang diperlukan untuk melindungi diri mereka. Pendidikan yang komprehensif eh, harus mencakup pemahaman tentang risiko penularan penyakit menular seksual, cara pencegahannya, dan pentingnya juga tes kesehatan yang rutin. Jadi strategi pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri individu untuk berbicara tentang kesehatan seksual mereka dengan mendidik generasi muda. Kita menciptakan budaya di mana mereka nyaman untuk mencari informasi dan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, yang pada akhirnya akan mengarah pada pengaruh mm, pada pengurangan angka penyakit menular seksual di kalangan mereka. Jadi, ya itu lanjut. Ada juga salah satu yaitu adalah promosi gaya hidup sehat. Jadi peran gaya hidup sehat dalam pencegahan infeksi menular seksual sepertinya penting penggunaan kondom, kebiasaan seks yang aman, promosi tes rutin dan pengobatan. Jadi promosi gaya hidup sehat sangat penting dalam pencegahan penyakit menular seksual karena kebiasaan sehat seperti penggunaan dan praktek seks aman harus ditekankan dalam program edukasi. Jadi sehingga dapat mendorong generasi muda untuk
melakukan tes kesehatan secara rutin juga dapat membantu deteksi dini dan pengobatan infeksi sehingga pencegahan komplikasi eh, ya eh, pencegahan untuk komplikasi yang lebih serius. Selain itu, eh, gaya hidup sehat mencakup aspek fisik dan mental lainnya seperti pola makan seimbang dan aktivitas fisik. Dengan mengadopsi gaya hidup sehat secara keseluruhan, generasi muda tidak hanya melindungi diri mereka dari penyakit menular seksual, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan secara umum yang berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Lanjut. Akses terhadap layanan kesehatan. Jadi meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas untuk mencegah dan pengobatan infeksi menular seksual seperti ketersediaan tes kesehatan seksual, konseling kesehatan seksual, dukungan psikologis. Jadi eh, penting juga meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. eh, Sangat penting untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual. Jadi generasi muda harus memiliki akses yang mudah ke layanan kesehatan seksual, termasuk pemeriksaan rutin, konseling, dukungan psikologis, juga pentingnya ketersediaan layanan ini agar dapat membantu mereka mendapatkan informasi dan perawatan yang mereka butuhkan pada tanpa rasa malu dan atau stigma. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan juga mencakup pendidikan tentang hak-hak kesehatan seksual mereka. Jadi ketika generasi muda tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, mereka lebih cenderung untuk mencari bantuan dan informasi yang diperlukan, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka infeksi menular seksual di kalangan mereka sendiri. Ya, lanjut. Penggunaan teknologi dan media sosial. Jadi, peran teknologi dan media sosial dalam edukasi dan pencegahan penyakit menular seksual, seperti platform online untuk informasi kesehatan seksual, kampanye digital tentang penggunaan kondom atau tes kesehatan. Jadi, teknologi dan media sosial memainkan peranan penting dalam edukasi dan pencegahan penyakit menular seksual. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa platform online dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang layanan kesehatan yang tersedia. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat menjangkau generasi muda di mana mereka berada dan memberi informasi yang relevan dan mudah diakses. Kampanye digital yang menarik juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan seksual dan pencegahan penyakit menular seksual. Jadi melalui video, infografis, dan konten interaktif, kita dapat mengedukasi generasi muda dengan cara menarik dan efektif. Jadi teknologi tidak hanya memfasilitasi akses informasi, tapi juga membantu menciptakan komunitas yang mendukung di mana individu merasa nyaman untuk membagi pengalaman dan informasi tentang kesehatan seksual. Next. eh, Kolaborasi dengan pihak terkait. Jadi, pentingnya kerjasama antara lembaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pencegahan infeksi menular seksual, seperti kerjasama dengan universitas untuk integrasi pendidikan kesehatan seksual di kurikulum, kemitraan dengan organisasi non-profit untuk menyediakan layanan kesehatan. Jadi, untuk kolaborasi antara lembaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pencegahan penyakit menular seksual. Jadi kerjasama ini kita harapkan dapat meningkatkan, mengintegrasikan pendidikan kesehatan seksual di dalam kurikulum di universitas dan sekolah, dan memastikan bahwa generasi muda mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Ciptakan program yang lebih komprehensif dan efektif. Jadi kemitraan dengan organisasi non-profit juga dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan seksual. Jadi melalui kolaborasi diharapkan dapat menyediakan tes kesehatan, konseling, dan dukungan psikologis yang diperlukan oleh generasi muda.
dengan membangun jaringan yang kuat antara berbagai pihak, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan seksual dan mencegah penyakit seksual, tentunya di kalangan generasi muda. Lanjut. Jadi pendidikan kesehatan seksual di kalangan mahasiswa. Jadi perang sehat menuju generasi muda berkualitas dalam mencegah penyakit menular seksual di kalangan mahasiswa merupakan pentingnya pendidikan seksual komprehensif dan terintegrasi dalam sistem pendidikan. Jadi hal ini meliputi pemahaman tentang bahaya penyakit menular seksual, praktek seks yang aman, penggunaan kondom, pentingnya tes dan konseling, serta promosi kesehatan mental dan emosional. Jadi dengan pendekatan ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat dan berkualitas. Jadi pendidikan seksual dan komprehensif sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami bahaya dari penyakit menular seksual dan praktik seks yang aman. Jadi selain itu, promosi kesehatan mental dan emosi bagian dari pendidikan seksual ya. Jadi mahasiswa perlu memahami pentingnya kesehatan mental dalam konteks seksual dan bagaimana mengelola stres serta emosi yang terkait. Jadi dengan pendekatan holistik ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi individu yang lebih sehat dan berkontribusi pada pembentukan generasi muda dan berkualitas. Next, selanjutnya. Iya. Jadi terakhir kesimpulannya bahwa dengan memahami peran generasi muda, khususnya mahasiswa, mahasiswi, dalam menerapkan praktik hidup sehat, mahasiswa dapat berkontribusi menciptakan lingkungan kampus yang mendukung dan mempromosikan kesehatan seksual yang positif dan berkualitas. Jadi presentasi ini khususnya mahasiswa dalam menerapkan praktik hidup sehat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kesehatan yang baik, mahasiswa dapat menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesehatan seksual yang positif dan berkualitas. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan. Dengan mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang kesehatan seksual, mahasiswa dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi penyakit menular seksual dan peningkatan kualitas hidup. Jadi ini adalah langkah penting untuk menuju pembentukan generasi muda yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Ya, next. Ya, jadi presentasi saya sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Mohon izin Ibu, bolehkah kameranya diturunkan sedikit saja Bu? Soalnya yang terlihat iya, gitu. Karena tadi agak naik dia kameranya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaan pertama bisa dari Vika terlebih dahulu ya, Bu. Pertanyaan pertama, dari Vika sendiri datangnya. Ibu boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, Ibu. Oke. Ya tadi. Halo, apakah suara Vika terdengar, Ibu? Iya, iya, terdengar. Ya, ya, masih terdengar. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama ini dari Vika yang memang Vika bertanya-tanya gitu kamu. Vika sekarang usianya 23 tahun, usia-usia ya persiapan lah kalau memang jodohnya cepat datang gitu kan Bu, saya menikah gitu. Nah sekarang itu yang digalau-galaui sama anak-anak muda seusia Vika ini Bu, gimana caranya kita memilih pasangan yang sama-sama sehat gitu Bu. Seperti yang kita ketahui hidup di zaman sekarang ini
dengan kebebasan berteman yang kita ketahui orang sekarang melakukan hubungan seksual itu seperti tidak ada batasan lagi gitu kan Bu. Nah kadang untuk mengkomunikasikan hal ini dengan calon pasangan kita gitu kan, gimana kalau kita tes bareng atau tes kesehatan seperti itu sangat tabu gitu Bu di kalangan Vika gitu. Sementara kita berharap bertemu dengan pasangan yang sehat, tapi kita kan nggak bisa tahu nih Bu, gimana sih dalamnya pas calon pasangan kita seperti itu. Nah, ada nggak sih Bu cara secara fisik yang bisa kita lihat gitu untuk melihat apakah pasangan kita ini memang sehat secara seksual, sehat apa secara fisik gitu berkaitan dengan seksual tadi gitu Bu. Mungkin itu pertanyaan dari Vika Ibu. Terima kasih. Mohon bantuan untuk dijawab ya Ibu. Terima kasih. Langsung jawab aja ya. Ya, jadi Mbak, memang untuk memilih pasangan, terus kita mau menentukan bahwa dia bebas dari penyakit, terutama penyakit menular seksual atau tidak, kita tidak bisa melihat saja, tidak bisa melihat terus langsung mengatakan bahwa ini mungkin dia mengalami penyakit menular seksual. Kita tidak bisa kalau melihat aja tidak, kita bisa melihat dari pergaulan dia ke belakang. Kita bisa, itu juga bukan berarti bahwa kita mengatakan dia itu sudah uh, sudah mendapat penyakit menular seksual ya, tapi karena penyakit menular seksual juga ada kaitan dengan gaya hidup. Jadi dari gaya hidup juga kita bisa melihat, ya kita bisa 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 was-was dari situ. Tapi untuk menentukan bahwa dia mendapat penyakit atau tidak, tentu saja harus melakukan uh, uh, pemeriksaan di laboratorium. Ya, kalau untuk komunikasi, memang hal ini yang mengenai membicarakan mengenai penyakit menular seksual karena ini berkaitan dengan organ seksual di mana eh, kita semua bukan dari anak muda aja tapi kita orang Asia terlebih masih menganggap ini tabu. Jadi kita sebenarnya tahu tapi untuk bahasnya itu yang agak susah karena memang budaya kita mengatur kita seperti itu. Tapi saya rasa kalau anak-anak muda zaman sekarang sudah lebih maju dari kita-kita yang dulu, jadi mungkin pendekatannya bisa melalui dari eh, agama ya, maksudnya misalnya Muslim dia bisa berkonsultasi dengan bagian agama Muslim, bagian Kristen dan selanjutnya karena masing-masing agama eh, mengatur itu dalam keyakinannya masing-masing. Jadi akan lebih baik melalui eh, ya agama. Jadi dari saya seperti itu, Mbak. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa untuk penyakit menular seksual kita tidak bisa menentukan dari melihat saja. Yang orang bisa juga baik-baik aja, cantik, sehat sekali, tapi bisa juga kena penyakit itu. Jadi harus ada pemeriksaan di laboratorium baru bisa menentukan memberi diagnosa itu berpenyakit atau tidak. Makasih ya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Berarti memang harus dikomunikasikan bahkan ya Bu dengan pasangan kalau Iya, kita mengkhawatirkan hal-hal seperti ini gitu ya. Oke, Bu. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya ya, Bu ya. ya. Ini ada Bapak Abdul Hamid yang raise hand. Mungkin bisa Bapak langsung mengaktifkan kameranya untuk bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Dipersilakan Bapak. Tidak bisa deh, Vika, tidak bisa diaktifkan kameranya karena host sudah menutup katanya. Host sudah menonaktifkan kameranya. Ya. Baru muncul. Ya Bu, terima kasih Bu. Bu narasumber. Ya.